Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada hari ini 22 Desember 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita pasti masih ingat saya memberikan dua pesan utama kepada kita. Pertama, bahwa dalam kelangsungan hidup kita di dunia ini, kalau kita diberi kepercayaan sebagai pemimpin dalam satu kehidupan bersama, kita mesti ingat bahwa pemimpin tidak boleh mengumpulkan bagi diri sendiri dan membiarkan orang-orang yang dipimpinnya mengalami penderitaan. Tapi para pemimpin mesti belajar dari apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus, supaya demikian sungguh-sungguh berkarya untuk kehidupan yang berkenan bagi rakyat yang dipimpinnya. Itu hal pertama. Hal kedua, kita pasti masih ingat, saya memberi penegasan bahwa setiap kita sedang menikmati berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai dengan kita menerima berkat-berkat dari Tuhan dan menikmatinya dengan begitu luar biasa, kita tidak lagi memberi tempat dalam hidup kita bagi Tuhan, supaya ada ruang yang Dia sediakan, ada bagian kehidupan yang kita sediakan menjadi tempat kediaman Allah, supaya Dia selalu memimpin dan mengarahkan langkah hidup kita untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan.
Dan yang terutama adalah bahwa jangan pernah kita hanya menikmati berkat-berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengingat akan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Malam ini kita kembali belajar dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ini. Kita melihat di sini bahwa raja di atas segala raja itu ternyata dilahirkan di tempat yang rasanya sangat tidak berkenan bagi kehidupan seorang anak manusia. Dia yang adalah raja di atas segala raja itu tidak dilahirkan di tempat yang bagus, di tempat yang layak, di tempat yang istimewa, tetapi justru dilahirkan di tempat yang hina-hina. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pasti ingat bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini supaya kita yang hina-hina akibat dari dosa, dari kesesatan hidup kita, bisa Tuhan bantu kita keluar dari kehinaan itu untuk mengalami kemuliaan. Itulah sebabnya dalam peristiwa kelahiran digambarkan bahwa dia dilahirkan di tempat yang hina, di kandang Bethlehem, dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Sebuah kejadian yang mengharukan. Tapi inilah bukti solider dari Allah terhadap kehidupan kita umat manusia yang berdosa dan yang tengah menderita karena terikat kuat oleh kekuatan dosa yang menyengsarakan kehidupan kita. Bahkan kekuatan dosa itu telah membuat kita menjadi makhluk yang hina-hina di tengah-tengah kehidupan dunia ini, karena kita sudah terusir jauh dari hadirat Allah. Akibat dosa kita telah menjadi seteru bagi Allah dan menjadi makhluk yang hina dan hina. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Ia dapat menjumpai kita, memasuki dunia ini, berjumpa dengan kita yang hina dan hina itu, untuk memulihkan kita, supaya kita mengalami kemuliaan dalam karya Kristus itu, sehingga kita kembali dipertemukan, kita kembali dibawa oleh Kristus untuk berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dunia ini tentu banyak di antara kita yang tengah mengalami penderitaan. Kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan serta tantangan di dalam hidup ini. Berapa banyak di antara kita yang merasa diri kita dihina, dianggap tidak layak, tidak berkenan. Berapa banyak di antara kita yang tertolak, di antara sesama kita umat manusia. Di tengah-tengah perasaan kita yang demikian, Allah menjumpai kita dalam peristiwa Natal, bahwa Dia datang demi dan untuk melayakkan kehidupan kita. Dan mengapa Dia harus dilahirkan di tempat yang hina itu?
supaya dia bisa ditemui dan dia bisa menemui setiap kita. Kita ingat dua kelompok manusia yang berjumpa dengan Yesus pada saat peristiwa kelahirannya. Kita ingat orang-orang Majus dari timur. Kalau saat itu Yesus dilahirkan di tempat yang layak, di istana raja, atau di tempat-tempat yang layak lainnya, para Majus masih bisa punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Karena mereka yang hadir saat itu juga punya status sosial yang tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka adalah para pemimpin dari negerinya. Tapi apa gerangan yang akan terjadi dengan kehidupan dari para gembala? Mereka tidak mungkin bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Kalau bayi Yesus dilahirkan di sebuah istana, tidak mungkin kelompok yang sederhana, rakyat jelata itu tidak mungkin bisa dapat berjumpa dan menyatakan penyembahannya kepada bayi Yesus. Kita semua pasti ingat betapa sulit memasuki sebuah wilayah di istana. Sulit. Tidak semua orang bisa diperkenankan memasuki sebuah istana. Ada prosedur yang sangat ketat. Sangat ketat. Dan para gembala tidak mungkin punya kesempatan untuk bisa menjangkau dan berjumpa dengan bayi Yesus untuk menyatakan penyembahan mereka. Setelah mereka diberitahukan oleh para malaikat, tetapi mereka bisa dengan mudah berjumpa dengan bayi Yesus karena saat itu bayi Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian Allah sudah merancangkan sebuah keadaan yang bisa memungkinkan semua orang bisa dapat berjumpa dengan bayi Yesus dan menyatakan penyembahannya kepadanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Raja dari semua raja yang kasat mata di dalam dunia ini, tapi dilahirkan di tempat yang sangat rendah. Supaya apa? Supaya bukan saja para raja yang bisa berjumpa dengannya, tapi juga orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang papa bisa juga berjumpa dengan bayi Yesus dan menyatakan penyembahannya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam saat ini, saya mau mengingatkan kepada kita lagi satu bagian terpenting sehubungan dengan peristiwa kelahiran. Bahwa dunia sungguh membutuhkan banyak hal. Manusia yang hidup dalam dunia ini membutuhkan sekali banyak hal demi kelanjutan hidupnya di atas dunia ini. Manusia membutuhkan informasi dan komunikasi. Dan untuk itu Tuhan sudah menghadirkan banyak ahli di dunia komunikasi dan informasi. Dengan demikian kebutuhan manusia itu bisa dapat terjawab dan manusia dengan mudah mengakses informasi dan bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sampai hari ini dunia digital sudah menjadi bagian bagi kita.
manusia juga sungguh-sungguh membutuhkan dunia kesehatan. Dan untuk itu Allah memperkenankan banyak orang yang dipakai secara khusus dalam bidang ilmu kedokteran untuk memberkati kehidupan kita umat manusia di kala dan di saat kita mengalami penderitaan sakit. Dunia juga memang membutuhkan berbagai-bagai pengetahuan. Juga dunia membutuhkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Banyak orang yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk bisa dapat menolong, sehingga kita bisa keluar dari berbagai-bagai kesulitan ekonomi di dalam hidup ini. Tapi satu hal yang tidak bisa dapat diselesaikan oleh manusia. Ada satu kebutuhan yang tidak bisa dapat ditangani oleh manusia pada dirinya sendiri. Dan kebutuhan itu adalah manusia membutuhkan kebutuhan pengampunan dosanya atas dosa-dosanya. Kebutuhan ini tidak bisa dapat diselesaikan oleh manusia siapapun dia, dan dalam bidang keahlian apapun yang dimiliki, tidak bisa dapat manusia melakukan bagian ini. Dan ini adalah kebutuhan yang sangat hakiki, sangat khusus dan sangat spesial. Dan ini hanya bisa dapat dipenuhi oleh Allah sendiri. Kebutuhan akan pengampunan, kebutuhan akan keselamatan tidak dapat disediakan oleh dunia ini bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa dapat mencari itu di berbagai ujung dunia. Sekalipun kita memiliki sejumlah kekayaan material yang memperlengkapi kehidupan kita, tidak akan bisa dapat kita gunakan untuk membeli sebuah pengampunan, apalagi membeli sebuah keselamatan di dalam kehidupan kita. Sama sekali tidak bisa dapat kita gapai itu dengan kemampuan dan segala yang ada pada kita. Juga memang manusia tidak punya sesuatu pada dirinya sendiri di dalam dunia ini. Semua yang ada di atas dunia ini adalah milik Allah. Dalam renungan tadi malam, saya sudah menunjukkan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Di sana sudah jelas dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan demikian, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atas dunia ini yang tengah memperlengkapi kehidupan kita umat manusia adalah milik kita manusia. Semuanya itu menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 1 adalah milik dari Yesus Kristus. Karena itu menjadi sangat mengherankan bahwa kita manusia dapat menggunakan apa yang adalah milik Kristus, tapi kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kita tidak percaya Dia. Kita tidak mempersembahkan hidup kita ke dalam tangannya. Apa sih yang kita mau andalkan di dalam dunia ini? Padahal yang ada adalah milik Allah. Milik Yesus Kristus, bukan milik kita.
Dengan demikian, mari kita perhatikan di dalam bacaan firman Allah tadi, bahwa sesungguhnya memang kita membutuhkan banyak hal di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi satu kebutuhan yang tidak bisa dapat kita penuhi secara sendiri, yaitu kebutuhan akan pengampunan dan keselamatan bagi hidup kita. Ini bagian yang hanya bisa dapat dikerjakan oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang bisa mengerjakan bagian ini bagi kehidupan kita umat manusia. Karena itu kalau sampai hari ini masih ada di antara kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia, itu berarti kebutuhan kita akan pengampunan dan keselamatan tidak bisa menjadi bagian bagi hidup kita. Karena kebutuhan itu hanya dapat disediakan dan dihadirkan oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus. Masih tidak mau percaya kepadanya? Ingat, kalau tidak mau percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kebutuhan akan pengampunan dosa dan keselamatan itu tidak pernah bisa menjadi bagian bagi hidup kita. Karena itu ingat bahwa peristiwa Natal yang terjadi itu adalah karena Allah tahu bahwa kita membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Dan itu hanya bisa dapat dikerjakan oleh Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Dan karenanya Dia harus datang berjumpa dengan kita. Sekalipun untuk itu Dia harus terlahir di tempat yang hina dan hina, sebagai gambaran kehinaan kita di hadirat Tuhan. Untuk Dia mau membersihkan kita, Dia mau mengampuni kita, Dia mau menyucikan kehidupan kita, supaya kita berkelayakan di hadirat Tuhan. Ingatlah, kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, segera mengalami pertobatan dalam hidup dan sungguh-sungguh menyatakan percaya kepada Yesus. Sebab tanpa percaya kepada Yesus Kristus, kebutuhan akan pengampunan dosa dan keselamatan tidak bisa menjadi bagian bagi kehidupan kita. Segera lakukan ini sebelum kita terlambat. Tuhan Yesus dengan tangan yang terbuka menanti kehadiran kita untuk mengakui sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Jangan mengeraskan hatimu sebelum terlambat waktunya. Tuhan menanti kita karena Dia berkarya untuk keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami. Biarlah kami segera menyadari betapa penting kami berserah diri secara penuh kepada Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang menyediakan pengampunan dan keselamatan bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.